Dan terus jangan cepat melabeli Tuhan marah. Masa cuma gara-gara sesajen Tuhan marah? Kan nggak mungkin dong. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh. Ini kan juga ada bau-bau mistik kan. Bisa aja orang Hindu ngomong, ngapain Anda muter-muterin Ka'bah ke kota? Apa pentingnya diputer-puterin kayak orang gila? Bisa aja orang lain ngomong kayak orang gila. Nah, kalau saya mau lihat dengan kacamata sederhana, ya kembang dengan Ka'bah itu sama. Cipta, karya, karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya. Saya tidak mempermasalahkan apa sih keberadaan sesajen, kok harus jadi musik, apa bisa merusak perusahaan dunia? Nggak ada efeknya itu sesajen. Nah, orang naruh di kembang gitu, nggak ada yang rusak. Apa yang rusak? Tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Nah, ini masa gara-gara kembang aja akhirnya Tuhan turun bala? Apa ini agama apa? Kok sehoror gitu Tuhan Anda? Serem lihat agama Anda. Jangan terus cepat-cepat Tuhan marah gara-gara kembang. Remeh amat Tuhan Anda sampai situ gara-gara kembang harus meletuskan gunung. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing Punya nilai sendiri, kejawen itu juga punya nilai. Bukan musik, masing-masing punya jalannya sendiri. Yang satu kembang, satu batu, yang satu mungkin pakai salib, biarin. agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Mana tuh? Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah, sehingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Bongga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bongga. Allahu Akbar. Ada budaya itu adalah hasil cipta karya karsa manusia. Kita sepakat dengan itu? Di Mesir ada budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Ustaz datang. Saya kira ada pengajian lagi, itu Ustaz yang kedua. Belum. Oke, saya jawab. Kalau datang, suruh tunggu di luar. Datang. Cipta, karya, karsa itu disebut dengan budaya, bukan wahyu dari Allah. Maka agama tidak bisa dimasukkan dalam kajian budaya, karena wahyu Islam adalah dari Jibril, dibawa dari Allah, dibawa kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan nanti dicampur adukkan antara agama dan budaya. Ada budaya di Mesir, dibuat rakit yang indah dengan hiasan, dihanyutkan anak gadis yang paling cantik ke sungai Nil. Kisah ini bisa di dalam buku, judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Judul lagunya Al-Bidayah wan Nihayah, buku sejarah besar. Nama penulisnya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Ada tradisi di Mesir menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Kalau anak gadis tidak dihanyutkan, air sungai Nil tidak naik dan gandum tidak akan tumbuh dan masyarakat Mesir akan mati. Ada tidak budaya di Indonesia menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil? Tidak ada. Di tempat kita menghanyutkan kepala kerbau, kepala kambing, karena jin di tempat kita itu seleranya rendah. Kepala kambing. Kalau Mesir kambing nggak laku kambing, tapi maunya anak gadis, kata dia. Keren jin-jin Mesir itu. Maka gubernur Mesir waktu itu namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Nama khalifah yang ada di Madinah Umar bin Khattab. Harus jelas, nama gubernurnya Amr, nama khalifahnya Umar. Jangan nanti pas pulang cerita terbalik. Nama gubernurnya Umar, nama khalifahnya Amr. Amr
Amr bin As kirim surat, wahai Tuan Khalifah, ini ada budaya di Mesir menghanyutkan anak gadis. Aku mau melarang mereka, mereka nggak mau, karena kalau tidak dihanyutkan sungai Nil tidak akan naik, dan kalau sungai Nil tidak naik gandum akan tidak tumbuh, kalau tidak tumbuh orang Mesir akan mati. Unjuk rasa besar-besaran. Apa unjuk rasanya? Beras mahal, beras mahal. Akhirnya Umar bin Khattab menulis secari kertas kecil. Kertas itu dilipat halus, dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya dimasukkan ke dalam amplop besar, bawa pulang menuju Amr bin As. Amr bin As membaca surat, wahai Amr bin As, hanyutkan amplop kecil ini ke sungai Nil. Amr bin As penasaran, isinya apa? Dia buka isinya. Ya Nahran Nil, wahai sungai Nil, min Abdillah. Dia tidak bawa nama-nama khalifah. Wahai sungai Nil, dari hamba Allah Umar bin Khattab. In kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau kau mengalir karena Allah, mengalirlah. Wa in kunta tajri min qibalillah fala tajri. Kalau kau mengalir karena dirimu, tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Dimasukkan lagi amplop kecil, dicampakkan ke sungai Nil di waktu malam. Besok pagi naik air sungai Nil ke atas. Sejak itu dihilangkan budaya menghanyutkan anak gadis ke sungai Nil. Sekarang pertanyaannya, agama mengikut budaya atau budaya itu dijadikan agama? Agama Islam menghapuskan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Di Riau, tempat saya, kampung halaman saya, ada tradisi menanam kepala kambing untuk membuka hutan. Hai segala hantu setan penjaga hutan, ini kepala kambing, makan, makan. Datang mufti kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Melayu Islam, tahun 1723. Sultan terakhirnya Sultan Syarif Qasim menyerahkan kedaulatan kepada Presiden Soekarno 1946 di Yogyakarta. Kami mengikut Indonesia 1946. Kami paling cinta NKRI. 11 juta gulden disumbangkan Sultan kami untuk mengikut negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Muftinya berfatwa, tidak boleh menanam kepala kambing ke dalam tanah untuk sesajen. Dihapuskan budaya itu. Makanya yang ditanam hanya darah kambing saja, karena darah kambing haram dimakan. Darah nggak boleh. Darahnya masuk ke tanah, lalu masyarakat bertanya, Kiai, Ustaz, darahnya buang karena najis. Kepalanya antar ke rumah saya. Nanti kalau jinnya ngamuk, jinnya diusir dengan tahlil, beramai-ramai bertahlil di tepi hutan. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lari setan, tunggang langgang, lintang pukang, lari semuanya. Makanya setiap ada pengajian, saya kalau pengajian di kampung ada acara akikah, walimah, pasti dikasih kepala kambing. Kenapa? Karena tradisi dari dulu, kepala kambing yang ditanam dalam tanah dinaikkan, diletakkan di dalam ustadz. Ustadz makan otaknya dengan lidahnya. Sekarang ustadz banyak yang setelah makan itu berkunang-kunang. Ketika ditanya, kenapa ustadz? Jinnya ganggu. Bukan, darah tinggi kumat. Dari kisah yang terjadi tentang budaya di Mesir dengan yang terjadi di kampung halaman saya tentang menanam kepala kambing, bisa difahami tentang jawaban ini? Itu enaknya ceramah di komunitas Civitas Akademika, siswa, mahasiswa-mahasiswi cerdas-cerdas mereka. Yang nggak paham pun nganggu.